Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya, Hesti Nur Anggraeni, NIM 19111244001. Saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran anak usia dini. Menurut Heinrich, Molendah, dan Russell, media merupakan seluruh komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan menerima pesan. Peran media dalam komunikasi pembelajaran sangat penting, karena media dapat meningkatkan perkembangan anak yang berada pada masa konkret. Oleh karena itu, anak belajar dengan kekonkretan yang diharapkan dapat mempelajari sesuatu yang nyata. Pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak terdapat sarana yang memadai. Pada prinsipnya, anak belajar menggunakan seluruh panca inderanya. Agar mendapatkan pembelajaran yang bermakna, anak perlu permainan edukatif yang dapat membantu memaksimalkan perkembangan daya pikir anak. Alat permainan edukatif merupakan alat permainan yang berbeda dengan alat permainan lain yang bernilai edukatif. Barang bekas dapat dijadikan alat permainan edukatif sehingga menghasilkan produk yang bernilai. Pemanfaatan barang bekas untuk pembuatan alat permainan edukatif dapat menjadi alternatif pilihan produk kerajinan yang bernilai estetis. Oleh karena itu, dengan mempersiapkan barang bekas, kita dapat membuat alat permainan yang memadai dan dapat mengurangi sampah. Salah satu alat permainan edukatif yang dapat dibuat dari barang bekas adalah toko buah. Alat permainan edukatif toko buah ini dapat meningkatkan aspek perkembangan bahasa anak. Bahasa anak berkembang sejak tangisan pertama sampai anak bertutur kata. Masa perkembangan bahasa anak dibagi dalam dua periode, yaitu periode prelinguistik usia 0-1 tahun dan periode linguistik usia 1-5 tahun. Periode pralinguistik merupakan periode saat anak belum mengenal bahasa atau belum mampu berbahasa. Periode linguistik merupakan masa anak dapat mengucapkan kata pertamanya, misalnya mama, mamam, baba, papa, dan sebagainya. Bromley mendefinisikan bahasa sebagai sistem simbol yang teratur untuk mentransfer berbagai ide maupun informasi yang terdiri atas simbol-simbol visual maupun verbal. Simbol-simbol visual tersebut dapat dilihat, ditulis, dan dibaca, sedangkan simbol-simbol verbal dapat diucapkan dan didengarkan. Menurut John B. Santrop, bahasa memiliki karakteristik yang menjadikannya sebagai aspek khas komunikasi. Karakteristik tersebut yaitu A. Fonologi adalah sistem suara bahasa. B. Morfologi adalah aturan atau mengombinasikan form. C. Sintaksis adalah cara kata dikombinasikan untuk membentuk frasa dan kalimat yang bisa diterima. D. Semantik adalah makna atau kata dari kalimat. Dan E. Pragmatis adalah penggunaan percakapan yang tepat. Selain itu, dengan memadukan pendapat Bromley dan Halliday, bahasa mempunyai fungsi bagi anak usia dini. Fungsi tersebut yaitu A. Bahasa sebagai fungsi instrumental. B. Bahasa sebagai fungsi regulatif. C. Bahasa sebagai fungsi heuristik. D. Bahasa sebagai fungsi interaksional. E. Bahasa sebagai fungsi personal. F. Bahasa sebagai fungsi imajinasi. Dan
G. Bahasa sebagai fungsi representasi. Tujuan pengembangan pembuatan alat permainan edukatif sesuai STPPA nomor 137 tahun 2014 untuk kelompok usia 4-6 tahun. A. Perkembangan nilai agama dan moral usia 4-5 tahun yaitu membiasakan diri berperilaku baik. Usia 5-6 tahun yaitu berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. B. Perkembangan fisik motorik usia 5-6 tahun, yaitu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan, serta terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. C. Perkembangan kognitif belajar dan pemecahan masalah untuk anak usia 4-5 tahun. A. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan sebagainya. B. Mengetahui konsep banyak dan sedikit. C. Mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. D. Mengamati posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang lingkungan sosial, misalnya sebagai peserta didik atau anak atau teman. Berpikir logis untuk anak usia 4-5 tahun. A. Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, warna, atau ukuran. B. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Belajar dan pemecahan masalah untuk anak usia 5-6 tahun. A. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah, seperti ide, gagasan di luar kebiasaan. Berpikir logis untuk anak usia 5-6 tahun. A. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, lebih dari, kurang dari, dan paling atau ter. B. Mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran atau 3 variasi. C. Mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi. D. Perkembangan bahasa. Memahami bahasa untuk anak usia 4-5 tahun. A. Menyimak perkataan orang lain atau bahasa ibu atau bahasa lainnya. B. Mengamati dua perintah yang diberikan bersamaan. C. Mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat seperti nakal, pelit, baik hati, berani, jelek, dan sebagainya. Mengungkapkan bahasa untuk anak usia 4-5 tahun. A. Mengulang kalimat sederhana. B. Bertanya dengan kalimat yang benar. C. Menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. D. Mengungkapkan perasaan dengan kata sifat seperti baik, senang, nakal, pelit, baik hati, berani, baik, jelek, dan sebagainya. E. Menyebutkan kata-kata yang dikenal. F. Mengutarakan pendapat kepada orang lain. G. Menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksesuaian. H. Berpartisipasi dalam percakapan. Memahami bahasa untuk anak usia 5-6 tahun. A. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan. B. Mengulang pertanyaan yang lebih kompleks. C. Memahami aturan dalam suatu permainan. Mengungkapkan bahasa untuk anak usia 5-6 tahun. A. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. B. Memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain.
Perkembangan sosial emosional. Kesadaran diri untuk anak usia 4-5 tahun. A. Menunjukkan rasa percaya diri, dan B. Memahami peraturan dan disiplin. Perilaku prososial untuk anak usia 4-5 tahun. A. Menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kooperatif secara positif. Dan B. Mentaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Kesadaran diri untuk anak usia 5-6 tahun. A. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Perilaku prososial untuk anak usia 5-6 tahun. A. Bermain dengan teman sebayanya. B. Mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, seperti senang, sedih, antusias, dan sebagainya. F. Perkembangan seni. Tertarik dengan kegiatan seni untuk anak usia 4-5 tahun. A. Menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran, dan B. Mendeskripsikan sesuatu seperti binatang dengan ekspresif yang berirama. Contohnya, anak menceritakan gajah dengan gerak dan mimik tertentu. Tertarik dengan kegiatan seni untuk anak usia 5-6 tahun yaitu bermain drama sederhana. Nama media, toko buah. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media toko buah yaitu 1. Kardus susu bekas. Jika Bunda ingin lebih kuat, bisa menggunakan kertas karton padi. 2. Kertas HVS bekas. 3. Lem fok. 4. Gunting, cutter, pena, penggaris. Dan 4. Cat air, kuas, dan palet. Cara membuat balok. Yang pertama, buat jari-jari balok dan sayapnya menggunakan kardus susu. 2. Gunting jari-jari balok beserta sayapnya, setelah itu lipat bagian sayapnya. 3. Lem bagian sayapnya. 4. Jika balok sudah jadi, maka setelah itu balok bisa dicat sesuai dengan keinginan anak-anak. Cara membuat kubus. Pertama, buat jari-jari kubus dan sayapnya menggunakan kardus susu. Setelah itu, gunting bagian sayapnya dan dilipat. Yang ketiga, lem bagian sayapnya. 4. Kubus sudah jadi, dan setelah itu anak-anak bebas ingin mewarnai kubus dengan warna kesukaannya. Cara membuat semangka, melon, kiwi, dan jeruk. 1. Buat pola lingkaran menggunakan kardus susu dengan ukuran besar hingga kecil. Ukuran besar untuk buah semangka, sedang untuk buah melon, kecil untuk buah kiwi, dan sangat kecil untuk buah jeruk. 2. Lipat pola lingkaran menjadi setengah lingkaran. Lakukan hal yang sama dengan keempat pola lingkaran. 3. Siapkan alas untuk keempat pola lingkaran. 4. Lem setiap sisi, tunggu hingga kering, dan lakukan hal yang sama pada keempat pola lainnya. 5. Gunting pinggiran sisi hingga rapi. Lakukan hal yang sama juga kepada 4 pola yang lainnya. Jika sudah, cat sesuai dengan warna buah. Cara membuat apel. 1. Buat pola berbentuk lingkaran dengan ukuran sedang. 2. Lipat menjadi setengah lingkaran, kemudian gambar pola membentuk buah apel dan gunting. Yang ketiga, pola buah apel sudah jadi. 4. Lipat pola apel tadi dan siapkan alas. Lem di setiap sisinya hingga kering dan kita gunting.
Yang terakhir, tempelkan alas dengan kertas HVS yang bagian putih polos. Setelah itu, cat buah apel sesuai dengan warnanya. Cara membuat buah naga. 1. Buat pola berbentuk oval. Setelah itu kita lipat menjadi 2. 2. Siapkan alas. 3. Lem alas dengan pola pada setiap sisinya hingga kering, kemudian kita gunting membentuk pola. Setelah itu, kita tempelkan alas menggunakan kertas HVS. 4. Siapkan pola yang menyerupai kulit buah naga, dan setelah itu kita tempelkan kertas HVS yang bagian putihnya. Yang kelima, kita cat buah naga sesuai dengan warna buah. Dan yang 6, kita juga cat kulit buah naga sesuai dengan warnanya. Setelah itu, yang terakhir, tempelkan kulit buah naga pada alas buah naga. Cara membuat buah stroberi. Yang pertama, siapkan kertas HVS. Setelah itu kita bentuk menjadi persegi. Jika sudah, kita gunting dan kita lipat menjadi segitiga. 2. Lipatan segitiga tersebut kita lipat lagi menjadi segitiga. Setelah itu, kita kembalikan dengan bentuk semula yaitu persegi. Yang ketiga, kita lipat persegi menjadi persegi panjang. Yang keempat, lalu kita lipat lagi hingga membentuk persegi. Yang kelima, kita buka lagi hingga bentuk semula. Setelah itu kita bentuk persegi lagi seperti yang ada di gambar. Setelah itu, mari kita lakukan langkah 6 sampai ke 12 hingga stroberi. Jadi setelah itu kita cat buah stroberi sesuai dengan warnanya. Cara membuat kotak buah. Yang pertama, buat pola seperti pada gambar. 2. Tempelkan pola pada kertas HVS bagian putihnya. Yang ketiga, gunting bagian ujungnya seperti pada gambar. Yang keempat, lipat bagian panjang sisi, kemudian kita beri lem dan lakukan pada keempat sisi lainnya. 5. Lipat bagian tinggi, kemudian kita beri lem dan lakukan pada keempat sisi yang lainnya. Setelah itu, kotak buah sudah jadi. Berikut adalah foto media yang sudah jadi, beserta link cara bermain alat permainan edukatif toko buah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video cara bermain alat permainan edukatif toko buah. Selamat menikmati! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Nur Anggraini. Di sini saya akan bermain menggunakan alat permainan edukatif toko buah. Yuk kita lihat bagaimana cara bermainnya. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu sama benda-benda yang akan kita mainkan. Kubus. Kubus adalah bangun ruang yang mempunyai panjang sisi yang sama. Balok. Balok adalah bangun ruang yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Selanjutnya, yuk kita mengenal buah-buahan apa yang akan kita mainkan. Semangka. Semangka mempunyai warna merah dan kulitnya hijau. Melon. Melon berwarna hijau. Buah naga. Buah naga mempunyai warna putih dan kulitnya ungu. Kiwi. Kiwi mempunyai warna hijau dan kulitnya berwarna coklat. Apel. Apel mempunyai
warna putih dan kulitnya berwarna merah. Jeruk berwarna kuning atau orange dan kulitnya berwarna orange. Strawberry berwarna merah dan daunnya berwarna hijau. Yuk kita buat dulu toko buahnya bersama-sama. Yang pertama kita susun kubus, setelah itu kita susun balok di bagian kanan dan kiri. Setelah itu kita susun juga yang di depan. Setelah itu kita letakkan semangka di rak yang paling atas. Selanjutnya melon di bawahnya, dan buah naga juga di bawahnya. Setelah itu kita taruh di bagian sini, dan di sisi kirinya kita taruh buah kiwi. Selanjutnya karena ada jeruk, ada strawberry. Anak-anak bebas ya berkreasi seperti apa yang diinginkannya. Setelah guru membagi peran penjual dan pembeli, anak dapat langsung memainkan alat permainan edukatif ini. Selamat bermain! Halo. Halo. Hari ini kita mau mainan apa? Jualan. Kita mau main toko buah. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama benda-bendanya. Ada apa aja ya? Yang pertama ada bangun ruang. Coba dilihat ini bangun ruang apa? Bus. Pinter. Kalau yang ini bangun apa? Balok. Good. Sekarang kita tebak-tebakan yang itu ya, buah-buahan ya. Yang ini namanya Semangka. warnanya apa? Merah. Sama Hijau. hijau. Kalau yang ini apa? Melon. Melon warnanya Hijau-hijau. hijau-hijau. Kalau yang ini namanya apa? Buah naga. Buah naga warnanya ini. Putih. Kalau yang ini kulit Pink. pink atau ungu? Pink. Ungu. Pink yo. Pink ini nih. Oke. Apa ini? Oke. Terus yang ini apa? Kiwi. Rasanya apa? Asam. Udah pernah belum, Pak? Udah saya. Enak nggak? Enak. Ini kiwi warnanya apa ya? Hijau sama coklat kulitnya. Ya, pintar-pintar. Terus apa lagi ya buahnya ya? Ini Jeruk. warnanya Orange. Orange. oke. Terus kalau yang ini buah apa? Apel. Apel. Warnanya Putih merah. putih merah. Kulitnya warna. Merah. Yang terakhir buahnya apa ya namanya? Strawberry. Warnanya Merah sama hijau. sama hijau. Oke, pintar. Sekarang kita buat tokonya ya, bareng-bareng ya. Ya. Bawa ke sana yuk ininya.
Ribuan ada. Berapa? Satu lah. Harganya 20.000. Terima kasih. Lagi. Apa lagi? Di sini. Sama strawberry. Ya ampun. Berapa? Ininya 2, strawberry-nya 3. Harganya 45.000. Kasih. Buah-buah. Ya, aku beli lagi kak. Buah-buah. Ini kawannya. Ini dulu. Beli lagi dong, beli lagi. Buah-buah. Beli. Semuanya. Manfaat alat permainan edukatif toko buah. 1. Meningkatkan perkembangan bahasa melalui bercerita atau drama. 2. Meningkatkan kreativitas anak dalam penyusunan toko buah. 3. Melatih kemampuan motorik ketika anak menggerakkan tangan untuk menyusun toko dan ketika anak menggerakkan anggota tubuhnya saat bermain. 4. Melatih konsentrasi. Hal ini dapat dilihat ketika anak menyusun balok atau kubus menjadi sebuah toko buah. 5. Menunjukkan rasa percaya diri. Anak akan mendapatkan rasa percaya diri melalui drama penjual dan pembeli buah. 6. Mengenalkan konsep logika. Anak ketika menyusun toko menggunakan balok dan kubus akan berpikir bahwa kubus disusun dengan kubus, balok disusun dengan balok, maka akan seimbang. 7. Meningkatkan sosialisasi anak. Hal ini dapat dilihat ketika anak menjalankan peran sebagai penjual dan pembeli. Anak akan melakukan komunikasi dan interaksi satu sama lain. 8. Menciptakan situasi belajar sambil bermain. Anak secara tidak langsung dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan melalui permainan peran menggunakan media toko buah. 9. Menambah pengetahuan dan wawasan. Media ini dapat mengenalkan anak mengenai bentuk, warna, dan beraneka ragam buah. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.